warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Di sini kami akan menjelaskan bab perkembangan fisik dan kognitif masa anak-anak. Saya Tamaran Hurapsari sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan teman saya Septi Muzila sebagai pemateri pertama, dan Zahratul Ngazizah sebagai pemateri kedua. Langsung saja kepada materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Septi Muzila sebagai pemateri pertama. Perubahan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tinggi dan berat badan serta otak. Pada masa ini, rata-rata anak bertambah tinggi 2,5 inci dan berat badan 5-7 pon per tahunnya. Pertumbuhan antara anak laki-laki dan perempuan juga berbeda. Peneliti telah menemukan bahwa otak anak-anak mengalami perubahan anatomi secara drastis. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Pada motorik kasar, anak menjadi lebih berani, dan pada motorik halus, koordinasi motorik anak sudah memperlihatkan kemajuan yang bersifat substansi. Yang ketiga adalah tidur. Waktu anak-anak tidur yaitu 11-13 jam. Masalah tidur pada anak dapat menyebabkan kegemukan dan depresi. Yang keempat yaitu nutrisi dan olahraga. Nutrisi mencakup kekurangan gizi di masa kanak-kanak awal dan diet yang tidak memadai di kalangan anak-anak yang kehidupannya miskin. Yang terakhir yaitu penyakit dan kematian. Penyakit yang paling fatal bagi anak kecil adalah cacat lahir, kanker, dan penyakit jantung. Hal tersebut dapat dicegah dengan cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan nutrisi, sanitasi pendidikan, dan layanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ngazizah. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan perubahan kognitif. Perubahan kognitif mempunyai 3 tahapan. Yang pertama yakni tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini ditandai dengan proses pemusatan. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 4-7 tahun. Tahapan ini anak juga sudah mulai bisa bernalar dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang lebih dewasa. Tahapan yang kedua yakni tahap psikosi, di mana tahap psikosi yakni anak sudah mampu menyusun pengetahuannya melalui interaksi sosial, serta anak sudah mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tahapan yang terakhir, yang ketiga, yakni tahap pemrosesan informasi. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami kondisi mentalnya seperti emosinya, rasa pengetahuannya, maupun persepsinya. Selanjutnya, perkembangan fisik dan kognitif masa anak-anak pertengahan dan akhir. Yang pertama yaitu perubahan fisik dan kesehatan. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh di masa pertengahan dan akhir anak-anak cenderung lamban, namun konsisten. Umumnya pertumbuhan tinggi badan perempuan pada periode ini jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan untuk sel otot anak laki-laki perkembangannya jauh lebih unggul daripada anak perempuan. Untuk perkembangan pada motorik halus, perempuan jauh lebih baik. Sedangkan untuk motorik kasar, anak laki-laki lah yang jauh lebih baik. Pada masa pertengahan dan akhir ini merupakan periode di mana penyakit dan kematian itu jarang dijumpai. Namun, anak-anak jauh lebih riskan terhadap kecelakaan dan cedera. Hal ini dikarenakan pada periode ini anak-anak cenderung lebih aktif dan menyukai aktivitas fisik. Masuki pembahasannya selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada masa anak-anak pertengahan dan akhir. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak periode ini berada pada tahap operasional konkret, di mana anak-anak mampu bernalar secara logis sejauh penalaran itu dapat diaplikasikan pada contoh-contoh yang spesifik dan konkret. Sejauh perkembangan kognitif Piaget, ada pula teori lain yang berasal dari Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengkonstruksikan pengetahuannya mengenai dunia.
Hal ini serupa dengan teori yang dikembangkan Piaget. Yang membedakan, teori yang dikembangkan Vygotsky tidak mengacu pada tahap-tahap perkembangan kognitif atau dapat dikatakan lebih dinamis. Vygotsky lebih menekankan pentingnya interaksi sosial, konteks seksual, dan penggunaan bahasa pada anak kecil untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku. Pada periode ini, pemrosesan informasi pada anak-anak lebih ditekankan pada memori jangka panjangnya, yakni ingatan yang relatif permanen dan merupakan tipe ingatan yang tidak terbatas. Pembahasan berikutnya adalah mengenai berpikir. 3 aspek penting dalam berpikir, yaitu mampu berpikir secara kreatif, kritis, dan ilmiah. Membicarakan mengenai perkembangan kognitif anak, maka secara tidak langsung kita juga perlu mengetahui apa yang disebut intelijensi. Intelijensi sendiri adalah kemampuan memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Untuk jenis-jenis intelijensi, menurut Sternberg yang mengembangkan teori triaki intelijensi menyatakan bahwa intelijensi memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu analitik, yang kedua kreatif, yang ketiga praktis. Menurut Gardner menyatakan ada 8 tipe intelijensi berserta tipe pekerjaan yang sesuai. 8 tipe intelijensi beserta tipe pekerjaan yang sesuai menurut Gardner. Yang pertama, kemampuan verbal. Pekerjaan yang sesuai yaitu pengarang, jurnalis, atau pembicara. Yang kedua, kemampuan matematis. Pekerjaan yang sesuai yaitu ilmuwan atau insinyur. Yang ketiga, kemampuan spasial. Pekerjaan yang sesuai yaitu artis, arsitek, atau pelayar. Yang keempat, kemampuan kinestetik tubuh. Pekerjaan yang sesuai dokter bedah, ahli bedah, atlet, atau penari. Yang kelima, kemampuan musik. Pekerjaan yang sesuai ya musik dan komposer. Kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan interpersonal. Pekerjaan yang sesuai yaitu guru atau marketing. Selanjutnya, kemampuan intrapersonal. Pekerjaan yang sesuai yaitu teolog dan psikolog. Sedangkan yang terakhir yaitu kemampuan naturalistik. Pekerjaan yang sesuai yaitu petani atau ahli botani. Masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai intelijensi yang ekstrim. Intelijensi ini yaitu intelijensi yang berada di bawah rata-rata kurva normal atau di atas rata-rata kurva normal berdasarkan hasil tes intelijensi. Intelijensi berada di bawah rata-rata dinamakan retardasi mental. Kondisi keterbatasan kemampuan mental di mana individu memiliki IQ yang rendah, biasanya di bawah 70. Sedangkan intelijensi di atas rata-rata sering disebut orang yang berbakat. Anak-anak ini memiliki talenta yang superior pada bidang-bidang tertentu. Biasanya pada hasil tes IQ itu 130 atau lebih. Sekian presentasi kami pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.